Beredarnya video manusia goa di media sosial membuat heboh warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam beberapa pekan terakhir. Lokasinya jauh di dalam hutan di lereng Gunung Anjas-Moro, wilayah Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Setelah hampir 2 jam menempuh perjalanan, di dalam goa terdapat seorang pria parubaya yang sudah puluhan tahun menetap. Dia mengaku bernama Darmaji asal Boyolali, Jawa Tengah. Darmaji bersikap ramah namun sangat tertutup. Ia enggan menceritakan apa alasannya puluhan tahun tinggal di dalam goa di tengah hutan. Meski tinggal di dalam goa, Darmaji menjalani hidup seperti orang kebanyakan, yaitu dengan memasak makanannya menggunakan berbagai perabotan rumah tangga. Tapi dari pihak pengunjung itu ada yang merasa terganggu karena kurang kenyamanan dan tahu sendiri tempatnya yang gimana untuk yang jenengan survei tadi. Untuk menjaga kesakralan Goa Anggaswesi, petugas perhutani dan warga sudah membuatkan gubuk hunian. Namun Darmaji bergeming dan tetap memilih tinggal di goa. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Masih di iNews Siang, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air usai lawatannya ke Australia. Prabowo tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis dini hari. Kedatangan Prabowo kembali ke tanah air disambut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Selama berada di Sydney, Australia, Presiden Prabowo melaksanakan sejumlah agenda penting dan bertemu dengan sejumlah tokoh dalam rangka memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Australia. Sebelumnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney, di mana pertemuan 4 mata tersebut membahas sejumlah hal, termasuk penguatan kerjasama di beberapa sektor. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Albanese di halaman depan rumahnya. Sebelum pertemuan 4 mata dilakukan, Presiden Prabowo diajak berkeliling rumah PM Albanese. Presiden Prabowo dan PM Albanese berhenti di satu titik yang menghadap laut. Di sana terlihat 2 helikopter Black Hawk milik militer Australia melintas. Presiden Prabowo melambaikan tangan ke arah 2 helikopter Black Hawk yang melintas tersebut. Pertemuan 4 mata yang digelar tertutup ini membahas sejumlah hal, termasuk kerjasama di sejumlah sektor, diantaranya sektor ekonomi, pembangunan, hubungan antar masyarakat, pertahanan keamanan, dan kemaritiman. Selain memperkuat fondasi kemitraan yang telah terjadi selama lebih dari 2 dekade, kedua pimpinan juga menaruh perhatian pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta penguatan kapasitas industri strategis di tingkat bilateral. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengunjungi kapal HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Australia. Kunjungan ini menjadi simbol penguatan pertahanan Indonesia-Australia. Dalam kunjungan ke Australia, Presiden Prabowo Subianto meninjau kapal HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Australia. Setibanya di Garden Island Naval Base, Presiden Prabowo Subianto disambut Menteri Pertahanan Australia Anthony Albanese. Suasana penyambutan berlangsung penuh keakraban, mencerminkan hubungan baik kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan maritim. I think concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field.
Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke HMAS Canberra menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia dan Australia sebagai dua negara maritim yang saling menghormati dan berkomitmen menjaga stabilitas serta perdamaian. Pemirsa, dua guru SMA di Luwu Utara, Sulawesi Selatan harus berurusan dengan hukum karena membantu guru honorer yang tidak digaji. Setelah lama berjuang mencari keadilan, keduanya akhirnya mendapatkan rehabilitasi hukum dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi hukum bagi dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara yang dipecat. Penandatanganan keputusan rehabilitasi hukum untuk kedua guru langsung dilakukan Presiden di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Rabu malam usai kunjungan kerja dari luar negeri. Rasnal dan Abdul Muiz diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN karena 5 tahun lalu membantu 10 guru honorer yang tidak digaji dengan pungutan Rp20.000 per orang tua siswa. Niat baik justru membuat mereka berhadapan dengan hukum hingga persidangan sampai akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Pemberian rehabilitasi hukum ini diputus berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat di media sosial. Lewat rehabilitasi ini, otomatis nama baik serta hak dua guru Luwu Utara ini dipulihkan. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial, dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi. Kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, salah satu Luwu Utara gitu. Dengan harapan ini dapat mengembalikan nama baik beliau berdua. Apapun yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih kepada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab, kami punya nama baik. Terima kasih teman-teman media. Harapan kedepannya seperti apa Pak setelah mendapatkan rehabilitasi? Semua ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan, dan itu sekarang ini teman-teman ini selalu dihantui bahwa kalau sedikit berbuat salah selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas. Pemirsa, pagar besi di hutan Kota Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara rusak sejak 2 tahun lalu dan belum ada perbaikan. Selain rusak, besi penyangga juga hilang dicuri. Dan berikut liputan Naura Syafika dari Taman Kota Kemayoran. Inilah penampakan dari pagar besi yang berada di hutan Kota Kemayoran yang membatasi jalanan antara taman dengan Jalan Benyamin Sueb yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan jika kita lihat memang untuk kondisi dari pagar ini bisa dibilang sudah tidak sempurna seperti sedia kala, di mana jika kita lihat di sini harusnya ada beberapa railing yang menjadi pagar di sini, tapi kalau bisa kita lihat di sini untuk beberapa railingnya ini seperti sudah dipatahkan secara sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga untuk kondisinya pun ini sudah beberapa ada yang berkarat
Jadi memang kalau misalnya kita lihat ini tidak sedap dipandang karena merusak atau mengganggu dari estetikanya. Dan jika kita lihat lagi untuk beberapa pagar besi yang ada di sini, ini tidak hanya di satu titik saja, tapi ini masih terus ke depan hingga panjangnya ini sekitar 100 meter. Dan pastinya ini sangat mengganggu sekali dan juga membahayakan bagi warga sekitar yang ada di sini, khususnya untuk mereka yang ingin menikmati berbagai fasilitas yang ada di taman belakang saya ini, seperti untuk berolahraga, kemudian juga bisa menikmati angin yang sepoi-sepoi di bawah pepohonan yang sangat rindang. Dan juga seperti informasi yang kami terima dari salah satu sapam yang ada di sini, ini ia mengatakan memang kalau untuk beberapa pagar besi ini sudah seperti ini dari tahun 2023 dan hingga di tahun ini di 2025 masih belum ada perbaikan dari pengelola setempat, di mana memang untuk pengelola dari Hutan Kota Kemayoran, kemudian juga untuk taman ini merupakan dari pusat pengelola Komplek Kemayoran yang mengatasi hal-hal seperti ini. Dan tidak hanya dari ini saja yang pastinya mengganggu, kemudian juga dari keamanan dan juga kenyamanan pastinya sangat merasa terganggu dari adanya pagar besi yang tidak lengkap seperti ini. Dari Jakarta, Nora Syafika, Iriansyah Wahyudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.